Terima kasih Kang Trisela, dan terima kasih untuk semua sahabat yang boleh bergabung pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan untuk teladan yang sempurna dari Yesus Kristus. Selama masih hidup di dunia ini ya Tuhan, dan sampai sekarang pun masih senantiasa memberikan kebaikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, hamba menyerahkan akan hati, pikiran hamba kepadamu, biarlah Roh Kudus yang boleh bekerja dan menaruh setiap perkataan dalam bibir hamba, dan biarlah Yesus yang boleh ditinggikan. Dan ampunilah hamba dari segala pelanggaran hamba ya Tuhan, biarlah tidak ada yang menghalangi agar hamba boleh melayani pada pagi hari ini. Terpujilah namamu di bumi seperti di surga, karena hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi. Pada saat ini saya akan memberikan renungan, membagikan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya selama pelayanan di 24/7 United Prayer, dan judul hari ini adalah Pikiran Kristus. Renungan ini diambil dari Signs of the Time dengan tanggal 16 Juli 1896 dari paragraf 6, dan nanti ada beberapa paragraf setelahnya. Dituliskan bahwa Yesus tidak datang ke bumi dengan kemegahan dan tampilan luar, dia datang untuk bekerja untuk orang lain. Dia selalu berusaha untuk berbuat baik kepada manusia, dia menyediakan kebutuhan mereka. Di antara murid-muridnya, dia dalam segala hal adalah pemelihara, pembawa beban. Dia berbagi kemiskinan mereka. Dia mempraktikkan penyangkalan diri bagi diri mereka. Mereka yang benar-benar mencintai Tuhan, benar-benar mencintai sesamanya. Mereka terus-menerus berusaha berbuat baik kepada semua orang yang terhubung dengan mereka. Mereka adalah pekerja bersama dengan Tuhan. Saya ingat dari yang saya sadari semenjak kecil, saya itu orangnya lebih suka diam dan mendengarkan orang lain, dan khususnya saya sadari ini mulai dari SMA, jadi bisa ngobrol sama teman, mendengarkan masalahnya, lalu itu berlanjut sampai suatu saat saya menyadari bahwa ketika saya mendengarkan akan sharing orang lain, maka itu malah menjadi pergumulan buat saya, karena semua kesedihan mereka, semua masalah mereka malah saya bebankan kepada diri saya sendiri, dan itu menjadi saya pikirkan terus-menerus, sehingga di satu titik saya memutuskan untuk tidak mendengarkan sharing orang lain lagi, dan saya jadinya menutup, akan menjaga jarak, jadinya menjaga jarak dengan kalau misalnya udah ada yang mau sharing. Jadi pada saat itu saya udah mulai menjaga jarak dengan orang lain. Kalau misalnya mereka udah kayak mulai sharing, saya memutuskan untuk tidak mendengarkan lebih lanjut, untuk benar-benar mendengarkan akan pergumulan mereka. Tetapi sampai akhirnya ketika bergabung kembali dengan 24/7 ini, di mana berpikir bahwa ini kan hanya pelayanan doa, kita hanya berdoa bersama. Tetapi ternyata banyak dari, bukan hanya saya, tapi juga ada beberapa sahabat yang pastinya kita dalam kehidupan ada pergumulan, dan ada saatnya untuk menguatkan maupun saatnya untuk dikuatkan. Dan di 24/7 ini Tuhan memulihkan saya, di mana Tuhan akhirnya memampukan saya lagi untuk boleh mendengarkan sharing orang lain, dan untuk tidak membawa beban itu, memikul beban itu bagi diri saya sendiri, tetapi mendoakannya dan juga membawanya kepada Tuhan. Dan sekarang ini jadinya kalau misalnya ada yang sharing, saya serahkan kepada Tuhan, bukan lagi saya pikul sendiri, karena yang seharusnya menjadi pembawa beban seperti dituliskan tadi adalah Yesus. Saya hanya menjadi pengantara, ia hanya menjadi pengantara, berdoa bersama-sama, sahabat doa, untuk teman-teman yang sharing dan menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan, dan memang Tuhan yang membukakan jalan, Yesus yang membukakan jalan, bukan karena Iyo yang dapat melakukan, dan itu sangat memberikan damai sejahtera bagi saya. Dan ketika ada yang sharing, kita boleh benar-benar berdoa bersama dan melihat bersama-sama bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita di tengah-tengah pergumulan kita yang sangat berat.
masih bisa merasakan bahwa Tuhan ada, karena Tuhan juga berkata, kita adalah berharga di mata Tuhan, kita seperti biji mata Tuhan. Selanjutnya kutipan ini mengatakan bahwa Kristus tidak menegur Yohanes dan Yakobus dan ibu mereka karena menawarkan permintaan ini untuk duduk di tangan kanannya dan di tangan kirinya di kerajaan. Dalam menyajikan prinsip-prinsip cinta kasih yang harus menggerakkan mereka dalam berurusan satu sama lain, beliau menyampaikan kepada murid-murid yang marah petunjuk bahwa beliau ingin mereka mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, mereka harus mengambil hidupnya sebagai contoh dan mengikuti langkahnya. Dan ini yang saya rasakan, pengalaman berikutnya adalah ketika menghubungi sahabat doa, ada yang pernah seperti meresponnya kurang baik, seperti memang ada apa gitu kan, kenapa harus berdoa bareng, kenapa harus berdoa bersama gitu. Dan tapi di saat COVID ini khususnya kita kan tidak tahu ya bagaimana sebenarnya keadaan orang lain, dan ternyata setelah berdoa bersama yang awalnya sungkan untuk sharing, ternyata sharingnya sampai 1,5 jam, kurang lebih 1,5 jam. Dan dia pun langsung bilang bahwa, waduh, saya kaget juga, ternyata saya bisa sharing sampai 1,5 jam. Karena ternyata saya sudah lama tidak sharing sama orang lain, tidak mengobrol sama orang lain. Saya sudah lama tidak keluar rumah. Jadi akhirnya ternyata banyak sekali yang ingin saya ceritakan, dan awalnya nadanya adalah biasa-biasa saja. Ternyata ketika di akhir dia suaranya sudah berganti dengan sangat bersukacita karena dia boleh sharing, dia boleh memiliki teman bercerita dan berdoa bersama. Jadi ketika berurusan dengan orang lain, kadang mendapatkan respon yang tidak baik, tetapi yang Yesus tunjukkan di sini bukan menegur, tetapi untuk tetap menunjukkan cinta kasih. Dan dilanjutkan lagi dalam kutipan Signs of the Time ini, Sang Rasul menyajikan masalah ini di hadapan kita juga dalam terangnya yang sebenarnya dan berkata, janganlah dilakukan apapun melalui perselisihan atau keangkuhan, tetapi dalam kerendahan pikiran biarkan masing-masing menghargai orang lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Jangan melihat setiap orang pada hal-hal sendiri, tetapi setiap orang juga pada hal-hal orang lain. Biarlah pikiran ini ada di dalam kamu yang juga ada di dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 3-5. Jadi memang sering ada pastinya kesalahan ketika melayani, ataupun bahkan dengan perbedaan time zone ketika melayani di 24/7 United Prayer lainnya sudah menghubungi ataupun sudah memberikan panduan, tapi ternyata masih suka ada yang terlewat. Dan satu hal pastinya kadang timbul seperti ingin langsung berfokus kepada salahnya gitu kan. Kamu tadi udah gini, apalagi kalau misalnya kita di debrief. Tetapi di sini saya mendapatkan pelajaran bahwa orang bisa melakukan kesalahan, tetapi ada juga kebaikan yang dia lakukan. Jadi, tetaplah ucapkan terima kasih apapun yang mereka lakukan, dan bahkan ketika ada hal yang dipersalahkan, meskipun sudah memberikan penjelasan, sudah mungkin 1 kali, 2 kali, ataupun sudah menghubungi hari sebelumnya. Saya ingat ada pernah memang terjadi sesuatu di mana sudah menghubungi, tetapi karena dengan teknologi kadang ada orang yang suka membaca WhatsApp cepat, ada yang suka membaca lambat, dan berhubungan juga dengan ada orang yang sangat perfeksionis, ada juga orang yang harus dengan dukungan, harus dituntun dengan perlahan, dan untuk orang-orang ini maka harus benar-benar berkomunikasinya sesuai dengan kebutuhan mereka, sesuai dengan karakter mereka, dan pada saat itu sebenarnya sudah dihubungi partisipan ini 1 hari sebelumnya, tetapi karena perbedaan
waktu dan juga karena jarang dibaca, lalu dia tidak baca. Dia tidak baca, tetapi akhirnya dia langsung menegur, langsung kayak kenapa begini, dah langsung gitu. Tapi puji Tuhan waktu itu diingatkan untuk nggak apa-apa, berdoa saja dan nggak usah dijelaskan panjang lebar karena sebenarnya sudah dijelaskan, dan ternyata dia pun akhirnya menyadari dan dia akhirnya mengatakan bahwa ternyata kamu sudah melakukan bagian kamu, tetapi karena orang lain maka hal ini terjadi. Jadi bagaimana akhirnya saya tidak perlu juga untuk menjelaskan diri saya apa yang sudah saya lakukan, tetapi nanti akhirnya orang-orang juga menyadari apa yang sebenarnya sudah dilakukan, dan ternyata mereka yang kurang aware gitu kan. Dan tetapi untuk tidak menegur dan tetap mengucapkan terima kasih karena bagi buat beberapa orang sahabat doa sudah melakukan bagiannya, itu pasti ada yang mungkin buat beberapa kita mudah untuk menjadi MC, untuk memberikan kesaksian, tapi buat beberapa orang tidak demikian. Buat beberapa orang itu membutuhkan benar-benar persiapan yang matang. Jadi apapun yang terjadi, meskipun mungkin terjadi kesalahan, Tuhan mengingatkan tidak usah menjadi perselisihan ataupun untuk melihat berfokus kepada kesalahannya, tetapi berfokus untuk apa kebaikan yang sudah mereka lakukan. Dan kutipan yang terakhir ini mengatakan bahwa kita telah menerima banyak dari surga, kita harus memberikan banyak dari surga. Benar, saya sudah mengalami banyak sekali menerima banyak dari surga, menerima kebaikan Tuhan, menerima akan kesabaran Tuhan bagi saya, dan juga dengan bergabung di 24/7 ini, saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat doa seperti sahabat doa yang ada di 24/7 United Prayer Indonesia ini, yang boleh belajar bersama dan setiap hari mendengarkan akan kesaksian yang begitu menguatkan, bagaimana sahabat doa boleh menunjukkan cinta kasih Tuhan seperti kesaksian Ibu Sarmalina tadi, mau menolong orang lain dan berdoa bersama. Itu adalah hal yang luar biasa, dan bagaimana ibu tersebut bisa bersukacita, nenek yang tadi ya. Dan dari setiap kesaksian sahabat doa juga menunjukkan bahwa kasih Kristuslah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kita sudah menerima banyak dari surga dan kita harus memberikan banyak dari surga. Dan salah satu hal yang saya nikmati adalah belajar dari sahabat doa yang benar-benar menunjukkan cinta kasih surga, bagaimana di tengah-tengah kesibukannya, kalau misalnya saya WA itu bisa dibalasnya 3 hari kemudian atau 2 hari kemudian, dan dia minta maaf. Tetapi ketika dia sempat, dia akan langsung bilang, yuk kita berdoa bersama, padahal di time zone-nya dia itu sudah tengah malam. Tetapi menunjukkan, makanya saya melihat bahwa bagaimana doa itu sangat penting, bagaimana orang mau meluangkan waktunya untuk berdoa di tengah-tengah kesibukan mereka, tetapi mereka mengingat bagaimana untuk menghubungi dan juga untuk mendoakan dan untuk saling menguatkan, dan ketika sharing juga untuk menunjukkan bahwa ini yang Yesus lakukan, bukan menurut pendapat saya. Jadi puji Tuhan bahwa kita semua telah menerima banyak dan kita boleh menunjukkan bagaimana kita telah diberkati dan kita pun menyalurkannya kepada orang lain dengan menjadi berkat. Dan kiranya ini boleh menolong, kita boleh menguatkan, kita khususnya menguatkan saya untuk terus melayani dan untuk terus menunjukkan kasih Kristus, memiliki pikiran Kristus yang senantiasa mengasihi orang lain dan juga mau melayani orang lain. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Bapa telah memberikan Yesus kepada kami, yang menunjukkan bahwa kami berharga di mata-Mu ya Tuhan, dan bahwa Tuhan senantiasa sabar, peduli kepada kami, dan terus menjangkau kami.
Dan dengan apa yang sudah kami terima ya Tuhan, terima kasih untuk mengingatkan hamba khususnya untuk boleh menjangkau orang lain dan untuk boleh menunjukkan kasih Tuhan dan juga untuk menunjukkan senantiasa bahwa mereka sudah melakukan yang baik juga ya Tuhan. Dan terima kasih bahwa Tuhan juga akan memberikan kepada hari ini kemurahan-Mu yang senantiasa baru setiap pagi, dan terima kasih Tuhan akan menolong kami hari ini untuk menjangkau setidaknya 1 jiwa. Besertalah dengan kami ya Tuhan, apapun kegiatan kami hari ini kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.